Dia bersikap seolah tegas dan tak terpengaruh, tapi benarkah hatinya sudah pergi? Atau justru dia menyimpan perasaan yang tak pernah padam, hanya tak tahu bagaimana lagi harus mendekatimu? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, bagaimana perasaan orang ini terhadapmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Orang ini sebenarnya memiliki ketertarikan yang sangat mendalam dan kuat terhadapmu, meskipun mungkin dia belum sepenuhnya menyadari atau mengungkapkannya secara sadar. Ada sesuatu dalam dirinya yang secara perlahan mulai menyadari bahwa kamu adalah sosok yang sangat istimewa baginya. Bahkan mungkin lebih dari sekadar sosok yang dia lihat setiap hari atau yang dia kenal secara kasual. Kehadiran kartu Queen of Wands 2 kali dalam gambaran ini seolah-olah menguatkan bahwa dia memandangmu sebagai seseorang yang memancarkan daya tarik alami yang sulit untuk diabaikan. Sesuatu yang begitu kuat dan menyihir, sehingga bahkan tanpa dia sadari, pikiran dan hatinya sering kembali ke kamu. Bukan hanya soal penampilan fisik yang mungkin membuatnya terpesona, tetapi lebih dari itu, aura percaya diri yang kamu miliki, keanggunanmu dalam membawa diri, serta bagaimana kamu mampu tetap berdiri kokoh dan anggun bahkan setelah mengalami luka atau masa sulit. Semuanya membuat dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar luar biasa dan mungkin jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan sebelumnya. Dalam diam, dia mungkin merasa sedikit terintimidasi oleh kekuatan batin dan keberanianmu. Karena itu menandakan bahwa kamu adalah tipe orang yang tidak mudah goyah oleh keadaan dan mampu menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kekuatan. Tetapi di balik semua itu, justru kekuatan dan keberanianmu itu yang membuat dia semakin tak bisa melepaskan pandangannya darimu. Ada kekaguman yang mendalam, bahkan mungkin sedikit kekaguman yang disertai rasa takut. Rasa takut akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak tergantikan. Kemudian muncul kartu Eight of Wands yang menunjukkan bahwa meskipun dia pernah memutuskan untuk menjauh dan menarik diri dari hubungan ini, hatinya sendiri tidak pernah benar-benar merasa tenang dan damai. Ada sesuatu dalam dirinya yang terus menyiksa dan mengusik perasaannya, bahwa dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya masih sangat berarti dan berharga, yaitu hubungan dan koneksi yang kalian bangun bersama. Bisa jadi, keputusannya untuk pergi atau menghindar bukan karena dia tidak lagi memiliki rasa atau tidak peduli, melainkan karena ada luka lama yang belum sembuh, ketakutan yang membelenggu, dan konflik batin yang membuatnya merasa belum cukup siap untuk bertanggung jawab penuh atas perasaannya sendiri maupun atas hubungan ini. Mungkin dia merasa takut jika harus membuka kembali luka-luka yang pernah mengganggu, atau takut jika rasa cintanya tidak cukup kuat untuk mengatasi rasa sakit yang pernah dialami sebelumnya. Dia merasa bahwa dia belum cukup dewasa, cukup kuat, atau cukup stabil secara emosional untuk menjalani hubungan yang benar-benar serius dan penuh tanggung jawab. Ada ketakutan yang membelenggu dan membuatnya merasa bahwa dia harus melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum benar-benar membuka hati sepenuhnya. Sementara itu, kartu Nine of Wands menunjukkan bahwa saat ini dia sedang berada dalam kondisi yang penuh kewaspadaan dan hati-hati. Dia tampak seperti seseorang yang berada dalam posisi siaga, membawa bekas luka dari perjuangan sebelumnya, dan takut akan kemungkinan berulangnya situasi yang menyakitkan. Dia mungkin merasa bahwa dia harus tetap berjaga-jaga dan tidak boleh terlalu percaya diri, karena pengalaman pahit yang pernah dialami membuatnya merasa bahwa dia harus selalu waspada dan bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tetapi, di sisi lain, dia juga belum menyerah sepenuhnya dan masih menyimpan harapan bahwa suatu saat nanti, mungkin ada peluang untuk memperbaiki semuanya. Hatinya masih mengintip ke arahmu, berharap dan berdoa agar ada kesempatan kedua untuk menghidupkan kembali hubungan ini dan memperbaiki keretakan yang terjadi sebelumnya. Meskipun ragu dan takut akan penolakan, dia tetap berharap dan menunggu sesuatu yang mungkin akan membuka jalan bagi kalian untuk bersatu kembali.
Kartu Knight of Swords dan King of Swords menandakan bahwa dia sedang berusaha memproses semuanya dengan logika dan rasionalitas. Dia ingin terlihat dingin, tegas, dan tidak emosional agar bisa mengendalikan situasi dan perasaannya sendiri. Dia berusaha menyembunyikan perasaan sebenarnya yang terus mengusiknya dan ingin tampak sebagai sosok yang mampu berpikir jernih dan objektif. Namun semua itu hanyalah topeng yang dia pakai untuk melindungi diri dari kemungkinan sakit hati dan penolakan. Di dalam diam, dia sering teringat padamu dan merasa bahwa kamu tetap menjadi sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Meskipun dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya secara terbuka. Dia ingin bergerak cepat dan ingin mengungkapkan perasaannya, ingin menyampaikan sesuatu yang selama ini terpendam, tetapi ada bagian dari dirinya yang sangat takut akan penolakan dan kehilangan. Jadi dia menahan diri dan berpikir matang-matang sebelum mengambil langkah apapun, karena dia tidak ingin membuat kesalahan yang akan membuatnya semakin terluka. Kehadiran Queen of Wands kembali dalam gambaran ini semakin menegaskan bahwa kamu, dalam pandangannya, tetap menjadi sosok yang tak tergantikan. Bahkan jika dia mencoba mendekati orang lain atau menjalani hubungan baru, bayangan tentangmu tetap muncul dan mengusik pikirannya. Sikapmu yang kuat, karisma dan daya tarik alami yang kamu miliki, serta caramu mencintai dan menjalani hidup, semua itu membekas dalam ingatannya dan membuatnya sulit melupakanmu. Dia mungkin belum mampu mengakuinya secara sadar, tetapi dia sedang dalam proses menyadari bahwa kehilanganmu bukan hanya berarti kehilangan sosok pasangan, tetapi juga kehilangan cahaya dalam hidupnya yang selama ini memberikan warna dan semangat. Kamu adalah sumber kekuatan dan inspirasi baginya, bahkan tanpa dia sadari, dan itu membuatnya merasa bahwa hidupnya akan terasa lebih gelap dan kosong tanpa keberadaanmu di dalamnya. Perasaan terdalamnya, masih ada cinta yang tersisa dan mengendap di relung hati, meskipun mungkin sudah tidak sekuat dulu. Tetapi, cinta itu saat ini dibalut oleh luka-luka lama, kebingungan yang mendalam, dan ego yang masih bertahan dengan keras. Dia sedang belajar bahwa melepaskan bukan berarti melupakan, dan bahwa cinta tidak selalu harus dipaksakan atau dipertahankan secara paksa. Dia mulai menyadari bahwa melepaskan bukan berarti mengakhiri segalanya, melainkan memberi ruang untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri serta perasaannya. Mungkin dia masih membutuhkan waktu, tetapi yang pasti, dia sedang berusaha memahami bahwa cinta sejati tidak hanya soal memiliki dan mempertahankan, melainkan juga tentang memberi kebebasan dan menghormati proses alami dari perasaan dan hubungan ini. Dia belajar bahwa, terkadang, kekuatan terbesar adalah mampu melepaskan dan mempercayai bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai waktunya, dan bahwa cinta yang tulus adalah yang mampu bertahan dan tumbuh walau dalam keadaan yang paling tidak terduga sekalipun. Apakah dia akan berani jujur pada perasaannya, atau justru kamu yang lebih dulu memilih menutup lembar itu selamanya? Pertanyaan ini muncul di benakmu setiap hari, saat kamu merenung dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan dan pikirkan tentang kalian berdua. Kadang, kamu merasa dia mungkin sudah dekat untuk mengungkapkan semuanya, tapi di saat lain, kamu juga merasakan bahwa dia masih berusaha menenangkan hati dan pikirannya sendiri sebelum akhirnya berani membuka diri. Gambaran dari Ten of Pentacles menunjukkan bahwa sebenarnya, dalam lubuk hatinya, dia pernah atau mungkin masih membayangkan masa depan bersama kamu, bayangan tentang sebuah kehidupan yang penuh kebahagiaan, stabilitas, dan keberlangsungan yang harmonis. Dia pernah, atau mungkin masih, melihat kamu sebagai seseorang yang layak dijadikan bagian dari fondasi hidupnya. Seseorang yang bisa menjadi pusat dari kebahagiaan dan keberhasilan yang dia dambakan. Namun di balik gambaran positif itu, ada sesuatu yang lebih kompleks, yang tidak begitu mudah dia ungkapkan, yaitu hadirnya Four of Cups, yang mengisyaratkan bahwa dia sedang mengalami penolakan emosional, kekecewaan dan ketidakpuasan yang mungkin dia sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ada perasaan bahwa dalam dirinya ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang mengganjal dan menghambat langkahnya untuk maju. Bisa jadi, ketakutan akan kegagalan
rasa bersalah dari masa lalu, atau luka lama yang belum sembuh menjadi penghalang utama baginya untuk benar-benar membuka hati dan pikirannya secara jujur kepada kamu. Ia seperti seseorang yang diberi segelas air di tengah dahaga yang sangat luar biasa, tetapi terlalu terpaku pada kekecewaan dan rasa pahit dari pengalaman sebelumnya, sehingga lupa bahwa ada kesempatan untuk menyegarkan dirinya dan menyembuhkan luka itu dengan menerima air yang ada di depan matanya. Di saat yang bersamaan, hadir Five of Swords yang menggambarkan konflik batin yang sedang dia alami. Dia mungkin terlihat tegas, bahkan merasa menang dalam percakapan atau perdebatan tertentu, tetapi di balik itu semua, ada luka dan rasa tidak puas yang tersembunyi. Kemenangan yang mungkin dia raih, jika ada, justru membuatnya merasa makin kosong dan kehilangan makna. Seperti seseorang yang membungkam perasaan sendiri demi menjaga ego dan citra diri, tapi pada akhirnya malah merasa tersesat dan kehilangan arah dalam hidupnya. Maka dari itu, muncul Seven of Cups yang menunjukkan bahwa saat ini dia berada dalam kondisi penuh kebingungan dan ketidakpastian. Banyak pilihan yang mengganggu pikirannya, berbagai kemungkinan yang berputar-putar, tanpa ada satupun yang benar-benar bisa dia genggam dan pahami dengan jelas. Hatinya belum sepenuhnya jernih, dan mungkin itu yang membuatnya semakin sulit untuk menentukan langkah nyata ke depan. Namun, di balik semua kerumitan itu, ada sinyal kuat dari King of Cups yang menandakan bahwa perasaannya terhadapmu sebenarnya dalam dan tulus. Dia mencintai kamu dalam kedalaman yang mungkin tidak dia tunjukkan secara langsung, dalam diam dan penuh keheningan. Cinta itu ada harapan yang tersimpan rapi di sudut hatinya, meskipun dia tampak menjaga jarak dan berusaha menjaga citra diri agar tidak terlihat terlalu lemah atau terlalu terbuka. Karena dia merasa bahwa membuka hati secara penuh bisa membuatnya rentan dan kehilangan kendali. Tetapi ada juga rasa takut dan luka yang membelenggu, yang membuatnya sulit untuk benar-benar mengungkapkan perasaannya secara jujur dan terbuka. Di satu sisi, hatinya sudah penuh dengan cinta dan harapan akan sesuatu yang lebih baik, tapi di sisi lain, luka-luka lama yang belum dia sembuhkan menjadi penghalang utama untuk mencapai kebahagiaan itu. Pada akhirnya, muncul King of Wands yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki gairah dan dorongan besar untuk mengambil tindakan nyata. Sosok ini penuh energi, bersemangat, dan memiliki ambisi besar untuk maju dan mencapai apa yang dia inginkan. Namun pertanyaannya adalah, apakah dia akan benar-benar melangkah dan berani mengungkapkan perasaannya? Itulah tanda tanya besar yang belum terjawab. Karena meskipun dia memiliki kekuatan dan keinginan untuk bergerak ke arah yang diinginkan, sosok King of Wands ini sering digambarkan sebagai seseorang yang penuh energi dan semangat, tetapi juga keras kepala dan terkadang sulit untuk mengatasi rasa takut terhadap kegagalan atau penolakan. Jadi, apakah dia akan berani jujur tentang perasaannya? Itu sangat tergantung pada kesiapan dan keberanian dia sendiri untuk menghadapi ketakutannya, serta apakah dia mampu mengatasi rintangan dalam dirinya agar bisa membuka hati dan mengungkapkan semuanya. Jadi jawabannya tidak bisa dipastikan secara pasti. Bisa iya, bisa tidak. Semuanya tergantung pada seberapa besar keberanian dan kesiapan dia untuk menghadapi kenyataan, bahwa mengungkapkan perasaan itu berarti membuka diri dan menerima risiko penolakan atau kegagalan. Sementara itu, kamu sendiri mungkin sedang berada di sebuah persimpangan yang sama, di mana kamu harus memutuskan apakah akan terus menunggu dan berharap dia akan berani mengungkapkan perasaannya, atau justru memilih untuk berhenti dan menutup lembar itu selamanya demi melindungi hati dan kesejahteraan emosimu sendiri. Jika kamu memilih untuk menutup lembar ini lebih dulu, itu bukan berarti kamu menyerah atau kalah. Bisa jadi, itu adalah bentuk perlindungan untuk dirimu sendiri, agar tidak terus-menerus terjebak dalam ketidakpastian dan penantian yang tak berujung. Kamu mungkin sedang berusaha menjaga hati agar tetap utuh dan tidak terluka lagi oleh kekecewaan yang berulang. Namun, jika kamu memutuskan untuk tetap membuka ruang, pastikan bahwa ruang itu tidak hanya untuk dia masuk dan menyampaikan perasaannya, tetapi juga untuk kamu sendiri tumbuh dan belajar memahami apa yang terbaik untuk dirimu.
Pastikan bahwa ruang yang kamu ciptakan adalah ruang yang memberi kesempatan untuk kedewasaan emosional, agar baik kamu maupun dia bisa saling memperbaiki diri dan menjalani proses yang sehat, apapun hasil akhirnya nanti. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar, dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.